Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas masalah Al-Mahdi. Apakah kemunculannya itu seperti yang diharap-harapkan oleh banyak pihak, atau kemunculannya seperti yang sudah saya narasikan dulu ya di video yang saya buat dulu, bahwa kemunculannya ini tidak seperti perspektif asumsi sampean selama ini. Kalau menilik dari hadis bahwa Al-Mahdi akan memimpin bumi ini dengan penuh keadilan dan kemakmuran yang hanya kisaran 7-9 tahun, atau bisa dikatakan 10 tahun lah begitu. Saya sangat meyakini, ya mudah-mudahan ya, kalau mudah-mudahan ini terjadi seperti asumsi sampean selama ini ya, munculnya jelas siapa orangnya, lalu diberikanlah mandat dari risalah nubuah ya, risalah Allah, kemudian menjadikan benar-benar terjadi seperti yang sampean asumsikan selama ini gitu. Ya, saya hanya ya khawatir saja ya jika kemunculannya ternyata tidak seperti yang sampean asumsikan selama ini gitu. Sebab kalau saya meyakini, karena ini zaman milenial, maka kemunculan yang seperti dalam cerita-cerita heroik semacam superhero ini kayaknya kok nggak terjadi seperti itu ya. Makanya saya menarasikan bahwa kemunculannya nanti secara diam-diam, tapi implementasi dari kemunculan Al-Mahdi ini sudah saya narasikan ini, bahwa Pak Jokowi ini sebagai implementasi, dan Sarinah Soekarno sebagai implementasi kemunculan Al-Mahdi yang menurut saya ya itu secara diam-diam gitu. Tapi bukan berarti kemunculannya ini hanya kemunculan yang diam-diam saja. Makanya sudah saya narasikan kalau kemunculannya ini implementasi atas kemunculannya ini bersamaan dengan ini ditunjuknya dua orang ini sebagai Ratu Adil dan pemerintah saat ini. Ini saya yakin sebagai satu piningitnya ya, menurut saya seperti itu. Ini implementasi tapi kemunculan Al-Mahdi yang secara diam-diam semacam itu. Oleh karena itu saya hanya mengungkapkan ya kekhawatiran bisa saja kemunculannya ini tidak seperti yang saya harapkan. Artinya apa? Artinya bahwa saat ini sangat gencar, bahkan ulama-ulama sesepuh Jawa, sesepuh lah istilahnya, menarasikan saat ini tahun akhir 2020 dan awal 2021 ini merupakan titik kemunculan ya, bahkan ada yang mengatakan titik akhir kemunculan Al-Mahdi. Nah, kemunculannya Al-Mahdi dibarengi dengan misalkan kemunculannya alat untuk memakmurkan, yaitu
harta-harta yang terpendam ini, misalkan katakanlah sering saya katakan kotak tabut ya. Oleh karena itu harapan mereka-mereka yang mengharapkan kedatangan Al-Mahdi ini sangat mengharapkan kalau kemunculannya itu seperti yang dinarasikan itu. Misalkan yang muncul saat ini Pak Karno ya, dikatakan kalau Pak Karno itu masih hidup misalkan seperti itu, dan kemunculannya itu ya persis Pak Karno itu, ya Pak Karnonya itu secara fisik misalkan. Tapi ada juga yang menarasikan bahwa kemunculan Pak Karno ini sebagai titisan Pak Karno, jadi tidak harus berwajah seperti Pak Karno, semacam itu, dan bisa membuka aset-aset amanah yang berada di ini bank-bank internasional ya, misalkan di World Bank dan di Bank Swiss ya, semacam itu. Ini harapan-harapan mereka seolah-olah kemunculannya SP atau Sang Kinasih ini seperti yang diharapkan Pak superhero ya toh. Ya seperti itu. Tapi kalau perasaan saya kemunculannya kok tidak seperti itu ya. Ya sebab apa? Yang dinarasikan ini seolah-olah kalau sudah diislah dalam semalam itu, ujuk-ujuk orang di dunia itu sama menyambutnya sebagai Al-Mahdi. Bahkan bagi mereka yang pengagum Pak Karno ini sebagai Bung Karno, pengagum kemakmuran Nabi Sulaiman ini sebagai Nabi Sulaiman, yang ujuk-ujuk seperti mukjizat yang diberikan kepada Sulaiman, semacam itu ya. Kalau menurut saya mudah-mudahan kekhawatiran saya ini ya tidak seperti ini, tidak terjadi ya mudah-mudahan harapan sampean yang terjadi ya. Kalau menurut saya bahwa Al-Mahdi ya ini berarti sesuatu zat yang masih murni, yang masih suci dan belum terkontaminasi dengan sesuatu apapun. Saya sangat yakini zatnya tidak bisa dikatakan serupa dengan apapun. Istilahnya laisa kamitslihi syai'un ya, saya katakan itu. Oleh karena itu, karena tidak ada yang serupa dengannya, tentu yang katakanlah yang diutus sebagai Sang Kinasih ini Al-Mahdinya itu, karena dari zat yang masih suci dan murni, saya sangat meyakini kemunculannya di dunia pun juga tidak ada yang mengenal zatnya gitu. Jadi secara fisik Al-Mahdi ini saya curiga nanti tidak bisa ditemukan semacam itu ya, istilahnya munculnya tidak seperti harapan sampean macam itu ya. Jadi ya kita tunggu saja lah, ini akhir 20 sampai awal 2021 itu benar-benar dimunculkan apa tidak. Apa dari narasi-narasi yang dibeberkan oleh sesepuh misalkan ya, atau ulama-ulama misalkan, narasinya ini bahwa dalam diri SP Sang Kinasih atau Al-Mahdi ini munculnya bak superhero semacam itu. Jadi diislah dalam semalam, kemudian ilmu apapun langsung menguasai ya. Kekuatannya dari yang tidak bisa apa-apa langsung jadi bak superhero ya. Dari yang tidak bisa
berilmu tata negara, ujuk-ujuk langsung bisa memimpin dunia ya. Dari yang tidak ada kekuatan di dalam dirinya ini, ujuk-ujuk langsung mempunyai kekuatan. Kekuatannya Allah itu sendiri. Kenapa? Karena yang saya tahu bahwa Al-Mahdi itu ya Allah itu sendiri, menurut saya semacam itu ya. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jadi ya, itu ya, kalau bahasa nahwu dan sorabnya itu mungkin bisa dikatakan itu adalah domir ya. Jadi arti dari ini tidak diketahui. Dia ya ada zat, ada zatnya, tetapi tidak diketahui oleh siapapun namanya ya. Itu namanya Allah ya. Dan sifatnya adalah ahad, macam itu. Jadi menurut saya bahwa saya hanya karena narasi-narasi yang dibangun saat ini, kemunculan Al-Mahdi Pak superhero ya, saya hanya menyaksikan saja jika nanti kemunculan Al-Mahdi ini tidak sesuai dengan asumsi atau harapan sampai misalkan tidak muncul seperti narasi-narasi yang dibeberkan oleh sesepuh-sesepuh atau ulama-ulama yang saya percayai ini, nanti sampai saya istilahnya sama nanti menyesal misalkan ya. Kenapa? Karena seperti yang dinarasikan bahwa Al-Mahdi sudah diperbolehkan membuka kotak 77 harta Nabi Sulaiman misalkan ya macam itu dan lain-lain, bahkan seolah-olah apa yang diharapkan dalam diri Al-Mahdi itu ya seolah-olah sampai mengharap Allah yang turun secara langsung sendiri menuruti keinginan sampean macam itu. Oleh karena itu saya saya hanya sanksi saja jika kemunculan Al-Mahdi nanti tidak sesuai dengan keinginan sampean. Kalau menurut saya kemunculannya karena berhubung dengan sesuatu yang serba milenial ini ya, semuanya serba elektronik, saya sangat yakin bahwa kemunculannya ini seolah formalitas saja ya. Jadi tidak secara fisik nyata muncul seperti yang saya mengharapkan. Superhero saya sangat yakini yang muncul nanti adalah implementasinya. Lah Al-Mahdi sendiri, karena berhubung Al-Mahdi itu zat yang masih suci, saya sangat yakini kemunculannya ya muncul memang, tetapi sampai tidak tahu orangnya gitu ya. Mudah-mudahan penilaian saya ini tidak tepat ya. Ya mudah-mudahan semacam itu yang tepat harapan sampean. Jadi benar Al-Mahdi dimunculkan pada sampean-sampean yang mengharapkannya. Dia benar-benar muncul seperti harapan sampean, ya gitu ya. Jadi bisa membuka kotak tabung, membuka
harta Nabi Sulaiman misalkan dan lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.